Salah nggak kalau ada seseorang yang nanya kamu tujuan hidup kamu gimana, terus kamu jawab kayak nggak tahu? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Mungkin ini bakalan menjadi video pertama dan mungkin ini adalah first episode juga yang bakalan aku buat hari ini di video ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Novia Bidah dan aku namakan video ini yaitu First Dialog. Mungkin kalau kalian bilang ini podcast, tentunya sangat bukan sih ya. Bukan nggak pantas untuk dijadikan podcast, tapi belum, karena ini mungkin awal aku untuk mencoba bikin video kayak gini dan awal aku untuk berbicara panjang di video ini di YouTube channel aku sendiri. Bahkan ini di episode pertama ini aku bakalan ceritain seseorang yang bertanya sama aku, yang bahkan pertanyaan itu sangat sulit untuk aku jawab langsung, secara langsung di chat pribadi di WhatsApp ya. Suatu hari di bulan Maret, aku ingat banget ini bulan Maret, habis Lebaran, beberapa hari setelah Lebaran ya, satu minggu setelah Lebaran, temen aku nanya di WhatsApp ya, Assalamualaikum. Terus aku jawab Waalaikumsalam. Kenapa? Oke, di sini aku nggak nyebut namanya juga ya. Nah, gimana sih caranya bikin tujuan hidup? Dan di situ pada saat itu juga aku langsung kayak dek, tiba-tiba banget temen aku nanyain tujuan hidup apa, gimana caranya bikin tujuan hidup ke aku, yang bahkan aku sendiri di situ langsung kayak ngebeku, nggak bisa ngejawab langsung, karena emang ya aku nggak bisa ngejawab secara langsung dan aku nggak mau egois, nggak mau bikin diri aku sendiri sedih. Bahkan aku langsung kayak alihkan jawaban kayak maaf ya, mungkin nanti bakalan aku kasih tahu tujuan hidup versi aku. Dan maaf juga kalau aku nggak bisa ngebales chat kamu, pertanyaan kamu ini sekarang juga ya, karena posisinya di situ ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup aku, yaitu berita duka. Pas banget pas temen aku nanya kayak gitu, apa sih tujuan hidup kamu, gimana sih caranya bikin tujuan hidup biar jelas. Bukan berarti aku kesel ya, aku sama sekali nggak kesel dengan pertanyaan itu. Aku sama sekali nggak, bukannya kayak iya apa sih orang lagi berduka masa nanya kayak ginian, kan nggak pantas, no. Jadi buat temen aku yang nonton ini mungkin jangan salah sangka ya, aku nggak kesel sama sekali, aku nggak benci sama sekali dengan pertanyaan itu. Justru aku tuh seneng ditanyain kayak gitu ya. Ya walaupun hidup aku sendiri tuh kayak, ini tujuan hidup gue kemana, tujuan hidup aku tuh sebenarnya kemana, mau jadi apa nanti gitu ya. Mungkin emang karena nggak bisa jawab secara langsung ya, jadi kayak aku pribadi sih bingung ya, karena ya I just human being, karena aku juga manusia biasa, manusia yang harus dituntun, manusia yang pengennya kayak dituntun terus ditunjukin. Tapi kalau misalnya kita kayak gitu ya, kapan kita bisa nyusun sesuatu yang kita mau sendiri. Mungkin kalau misalnya kita banyak dituntun, harus ditunjukin sama orang-orang, bergantung sama orang-orang, kita juga nanti gak bakalan bisa untuk bergantung sama diri sendiri tanpa orang lain. Ingat banget waktu SMA, waktu masih zaman-zamannya sekolah ya, tahun 2024 lah itu, aku kelas akhir dari SMA itu ya, aku tuh sering banget nulis tujuan hidup di buku ya, tujuan hidup di buku, bukan tujuan hidup, tujuan after school. Aku tuh sering banget dulu nulis di buku, bahkan lagi belajar ada buku tulis, kalau gabut ya nulis tujuan habis sekolah, tujuan habis mondok gitu, karena because I'm boarding, karena aku sekolah di pondok ya. Pertama lulus SMA, lulus sekolah,
kuliah atau maybe kerja, work, terus mungkin ya ada yang gap year, terus habis kerja bergelar sarjana like SPD, SE gitu. Intinya bahkan sampai gelar pun udah tertulis di buku, udah tertulis di tujuan after school, after graduation from university. Itu udah tertulis jelas di buku, di beberapa lembar. Mungkin kalau misalnya dikumpulin itu udah jadi berapa lembar kertas itu, gak tahu ya, I don't know. Habis SPD ya sukses, sukses. Habis sukses, tulisan seterusnya punya mobil, punya motor, like anything. Habis punya mobil, punya motor, habis itu ya hidup sebahagia-bahagianya. Gampang banget emang kalau ditulis, gampang. Dan akhirnya lulus sekolah, life after graduation. Ternyata yang aku inginkan, yang aku pengen-pengenin banget pas waktu di SMA, after graduation itu nggak tercapai. Dan di situ aku juga bingung. Habis graduation itu aku bener-bener bingung, kayak ini habis sekolah kita ngapain? Ya, kerja kah? Atau lanjut kuliah? Tapi kalau lanjut kuliah capek, masih langsung belajar. Ya itu untuk aku ya, itu untuk diri aku sendiri. Ya, pemikiran diri aku sendiri waktu life after graduation. Coba aja dah gap year dulu, dan posisinya di situ emang aku disuruh gap year sama orang tua aku. Aku setuju banget sama saran dari orang tua aku. Salah nggak kalau ada seseorang yang nanya kamu tujuan hidup kamu gimana, tujuan hidup kamu kemana gitu, terus kamu jawab kayak nggak tahu? Salah nggak? Coba. Mungkin sebanyaknya orang yang tinggal di dunia ini juga ada yang nggak tahu ini hidupnya mau kemana, dan mungkin udah ada yang benar-benar menyusun tujuan hidupnya untuk kemana. Sebagian di dunia ini ada banyak orang yang bingung sama tujuan hidupnya sendiri, juga ada yang udah tersusun dengan baik, dengan rapih di kehidupan sekali ini. And now itu bukan salah satu kalian harus berhenti. Kalau kamu emang gak punya tujuan hidup sama sekali, itu susah banget bikin tujuan hidup di dunia ini, itu gak salah. Mungkin orang-orang yang selalu berekspektasi tinggi ketika dia nanya tujuan hidup ke kamu. Dan mungkin kalau yang gak punya tujuan hidup, setidaknya lo bikin berapa langkah untuk punya tujuan hidup, alasan lo hidup di dunia ini. Dulu tuh waktu SMA, kayak aku udah nargetin nih, sebelum ujian sebulan penuh di akhir tahun, di kenaikan kelas, aku tuh bener-bener orang yang kayak udah takut duluan, kayak bentar lagi ujian, bentar lagi, tapi hafalan banyak. Itu bener-bener kepikiran banget di otak aku, sampai mau tidur, mau makan gitu ya, berkegiatan tuh kayak gimana cara ngahafalin buku sebanyak itu, karena itu sehari aja udah tiga mata pelajaran yang ada bahasa Inggris, bahasa Arab, sama pelajaran umumnya. Halaman 1 dari atas sampai bawah penuh. Itu benar-benar kayak wah, pikiran tuh udah capek. Sebelum ngelaksain ujian aja, seminggu sebelum ujian aja tuh udah ngerasa bener-bener capek banget, muter otak gimana cara ngapalinnya. Satu hari, besoknya lanjut lagi 3 pelajaran. Nah, dari siang mulai lagi untuk hari selanjutnya 3 pelajaran lagi. Itu kerasa banget sih dulu. Kerasanya nih yang pas life after school, kayak wah dulu gue perjuangan banget ya. Dan juga waktu SMA itu, masih sekolah itu, SMP SMA, aku tuh kayak nargetin kayak oh bisa nggak ya nanti peringkat besar, 10 besar, masuk 10 besar, bisa nggak ya, setidaknya kalau nggak masuk besar ya belasan tapi paling atas. Nah di situ tuh bener-bener itu aku mengakui diri aku sendiri, kayaknya ambisnya pas mau dekat waktu ujian aja deh,
Lu dari siang ngapalin sampai nggak istirahat, nggak tidur siang, terus habis belajar langsung nyuci, langsung ya mandi lah, sholat, terus hafalan lagi. Kalau ada waktu luang ya hafalan, hafalan, hafalan. Make sense banget gak sih? Habis ujian itu terlaksana, ya alhamdulillah. Hasilnya sangat membuat aku bangga. I proud of myself. Bangga sendiri, walaupun ya emang tadi gak masuk ke 10 besar, yang penting ada di belasan paling atas. Sudah cukup. Nah, di kehidupan sekali ini, tolong usahakan menjadi orang yang cukup, orang yang serba cukup untuk semua apa yang dikasih sama Sang Maha Pencipta. Yang selalu bersyukur untuk semua rezeki yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Sang Maha Pencipta kasih ke kita. Kayak contohnya nggak jauh-jauh, mungkin jangan kamu lelah bekerja seharian, terus kamu sering banget mau kayak, ya Allah capek banget, ya Allah kerja capek banget, kapan sih jadi CEO-nya, kapan sih punya banyak duit. Mungkin kalian bisa mengganti kayak ngeluh-ngeluh tadi, keluhan yang kamu sering keluar dari mulut kamu sendiri, kamu ganti menjadi alhamdulillah hari ini aku capek, tapi terima kasih sudah nenek bla 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 bla. Karena kamu harus yakin, mungkin di satu hari kamu berjalan di kehidupan kamu sendiri itu ada kebaikan yang datang sama kamu, ada sesuatu hal yang harus kamu syukurin. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, kamu bisa bangun lagi dari tidur panjang kamu di malam hari, dari istirahat kamu di malam hari, terus kamu bisa sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa scroll HP di pagi hari. Itu udah sangat nikmat, dan itu udah sangat suatu rezeki yang Sang Maha Pencipta kasih ke kamu. Mungkin kamu merasa kayak nggak besar, mungkin di situ kamu bisa dapat penghasilan, kamu bisa dapat gaji untuk kamu minum kopi, pergi jalan, makan ke kafe. Satu, selalu bersyukur untuk semua rezeki, untuk semua kenikmatan yang Allah udah kasih ke kalian di kehidupan sekali ini. Tolong usahakan menjadi orang yang cukup. Mungkin di kehidupan kali ini kita juga harus berbanyak sih, merasa cukup, bisa jadi merasa cukup, berbanyak bersyukur untuk nikmat sekecil apapun itu. Kamu bisa bangun pagi, bisa makan sarapan, minum, scroll HP, main HP di pagi hari, itu udah menjadi suatu kenikmatan yang besar. Don't worry for all something in the world. Jangan khawatir untuk berjalannya kehidupan kamu yang kamu jalani saat ini di dunia ini. It's just dunia. Kamu udah mengerti balik makna dari kata dunia, di balik arti dunia. Ya, aku pernah nemu quotes juga di kolom komentar TikTok, media sosial, kayak banyak banget orang yang bertanya-tanya kayak, dunia, emang kita di dunia ngapain aja sih? Emang di dunia itu harus ngapain gitu? Padahal ini cuma dunia. Apa yang kita kejar selama ini di dunia ini? Kan mungkin kalian di sini pernah banget ketemu sama pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di kolom komentar media sosial kayak dunia. Gak ada manusia yang hidupnya lempeng. Gak ada jalan kehidupan manusia yang tenang. Pasti semuanya ada kerikil, semuanya ada kebingungan, semuanya ada keresahan, kegelisahan, semuanya ada masalah masing-masing di setiap kehidupannya, ada cobaannya masing-masing. Kamu nggak sendiri. Mungkin aku di sini yang sebagai pembicaranya di video ini, di channel ini juga sama yang kamu rasa. Cukup sekian first dialog kali ini di episode pertama ini. Stay tuned for the next episode, the next video from me in my YouTube channel Novia Abida. Don't forget to subscribe, like, and share. Semoga di first dialog kali ini
bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.